Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat semua dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Pak Supri di channel Supri TV. Di video saya sebelumnya, saya melakukan proses penjernihan air dengan menggunakan filter yang sangat sederhana, yaitu spon atau busa dan dakron. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan proses penjernihan air dengan bahan filter yang sama, namun dengan kondisi air yang berbeda. Jika sebelumnya kita menggunakan sampel air yang keruh, maka pada kesempatan kali ini kita akan melakukan proses penjernihan dengan kondisi air yang bau dan memiliki kadar besi yang tinggi. Sebelumnya, bagi sahabat semua yang belum subscribe ke channel ini, segera tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar saya lebih bersemangat lagi membuat video-video yang bermanfaat. Oke sahabat semua, dimanapun Anda berada, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita praktekkan proses penjernihan air dengan menggunakan filter yang sangat sederhana, yaitu spon atau busa dan dakron dengan kondisi air yang bau dan mengandung kadar besi yang tinggi. Selamat menyaksikan. Sahabat semua, beginilah kondisi air yang akan kita jernihkan. Di bagian permukaan tampak seperti ada keraknya. Kita lihat, air ini mengandung kadar besi yang cukup tinggi. Untuk membuktikannya bahwa air ini memiliki kadar besi yang tinggi, kita menggunakan bahan yang sederhana, yaitu air teh. Oke, kita coba tes menggunakan air teh. Kita lihat, air teh berubah warna menjadi hitam pekat. Nah, ini kita lihat. Ini adalah bahan-bahan yang kita gunakan untuk kita jadikan filter, yaitu spon atau busa dengan potongan berukuran sekitar 30 cm. Kemudian yang putih ini adalah dakron, bisa diganti dengan kapas. Kemudian ini adalah batu yang akan kita gunakan sebagai penyangga dari busa tadi, dan nanti akan kita tempatkan di bagian bawah dari ember ini. Ember atau bak filter ini kita lubangi di bagian atas dan bawah. Untuk bagian bawah ini sebagai keluaran air bersih, dan yang atas untuk mengantisipasi apabila air meluap. Untuk menaikkan air ke atas, kita menggunakan pompa akuarium dengan daya 30 watt. Oke, langsung saja kita susun filter-filter ini.
busa kita tempatkan di bagian dalam spon. Kita masukkan ke dalam. Seperti ini. Di atasnya ada kron dan busa, kita kasih ini. Namanya apa ini? Kalau nggak salah namanya ceting. Kita tempatkan di atasnya. Seperti ini. Dengan tujuan air yang jatuh itu terurai, tidak langsung menghantam filter. Oke, semua sudah siap. Filter kita tempatkan di menara sederhana yang kita buat dari bahan pipa. Sahabat semua, proses penjernihan air menggunakan filter yang sederhana ini sedang berlangsung. Kita nanti akan melihat hasilnya seperti apa dan memakan waktu berapa lama. Beginilah kondisi air setelah proses penjernihan ini berlangsung sekitar 1 jam. Air berubah warna menjadi keruh atau kuning. Dan kita lihat kondisi air atau perubahan air yang keluar dari filter ini. Nah, beginilah perubahannya. Sahabat semua, beginilah kondisi air setelah proses penjernihan ini memakan waktu sekitar 3 jam. Air sudah tampak jernih seperti kita lihat. Dan sekarang kita akan tes lagi air ini dengan menggunakan air teh. Apakah berubah warna atau tidak? Oke, kita tambahkan air teh. Kita lihat sahabat semua, air ini setelah ditambahkan air teh tidak berubah warna, tidak menghitam seperti di awal video tadi.
Proses penjernihan air dengan cara seperti ini menurut saya adalah cara yang istimewa karena sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, misalkan tawas, kaporit, gamping, ataupun bahan penjernih lainnya. Oke sahabat semua, terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.